Kisah teladan Nabi Muhammad yang tak marah dicaci pengemis tunanetra yang dia suapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW tak diragukan lagi. Ada sebuah kisah saat Rasulullah menyuapi seorang pengemis buta, namun justru dibalas cacian. Putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu tak marah dan tak bosan menyuapi sang pengemis. Setiap pagi ada seorang pengemis tua duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Badannya yang ringkih terbungkus kain lusuh dan nan usang. Sesekali kepalanya bergerak-gerak berusaha mencari suara langkah kaki yang biasa datang dan menyuapinya makanan setiap pagi. Pengemis tersebut tunanetra. Dia tidak bisa melihat untuk mengenali orang yang datang. Dia biasa menghafal dari langkah kaki mereka. Kebetulan tak ada seorang penduduk di Madinah yang mau mendekatinya kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak hanya datang, Rasulullah juga menyuapkan makanan kepada si pengemis. Namun sang pengemis yang saat itu belum masuk Islam tak tahu bahwa orang yang biasa datang dan menyuapinya makanan adalah Nabi Muhammad. Pagi itu, seperti biasa, sang pengemis gembira begitu mendengar suara langkah kaki yang dia kenal mendekat. Dia datang, kata pengemis itu. Orang yang datang itu tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, Rasulullah kemudian menyuapkan makanan kepada si pengemis. Menjadi kebiasaan Rasulullah akan menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkan, sehingga pengemis tak kesulitan untuk mengunyah. Namun rupanya si pengemis yang saat itu belum masuk Islam begitu membenci Nabi Muhammad. Hampir kepada semua orang yang dia temui selalu diajak membenci Muhammad. Kata-kata itu juga dia ucapkan kepada Nabi Muhammad, satu-satunya yang mau menyuapinya makanan. Janganlah sesekali engkau mendekati Muhammad, sebab dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Engkau akan dia pengaruhi kalau mendekat, kata pengemis kepada Nabi Muhammad. Rasulullah yang sejak kecil memiliki akhlak mulia, tak marah, apalagi dendam kepada si pengemis. Setiap pagi, Nabi Muhammad selalu datang dan menyuapi pengemis itu. Dia baru akan pergi setelah memastikan pengemis itu kenyang. Padahal setiap kali didatangi Nabi Muhammad, si pengemis itu selalu mencaci Rasulullah. Hingga suatu hari, sang pengemis merasa heran karena yang menyuapinya makanan orang lain. Suara langkah kaki, cara menyuapkan makanan, serta nada bicaranya berbeda dengan yang biasanya. Saat itu bukan lagi Nabi Muhammad SAW yang menyuapkan makanan kepada si pengemis. Rasulullah SAW telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi khalifah mendatangi si pengemis dan menyuapinya makanan. Namun baru pada suapan pertama si pengemis justru marah kepada Abu Bakar. "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku," kata si pengemis. "Aku orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Bukan, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku," kata si pengemis dengan suara keras. "Jika benar kamu yang biasa menyuapiku, tidak akan susah aku untuk mengunyah makanan ini. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu, barulah kemudian dia menyuapiku dengan makanan itu," kata si pengemis dengan nada kesal. Sang Amirul Mukminin tak kuasa menahan tangis teringat Rasulullah yang belum lama telah wafat. "Aku memang bukan orang yang biasa datang dan menyuapimu. Aku Abu Bakar, sahabat beliau. Orang mulia yang datang dan menyuapimu itu telah tiada. Dia Nabi Muhammad SAW," kata Abu Bakar sambil terisak. Betapa terkejutnya si pengemis begitu tahu bahwa pria baik hati yang biasa datang dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang selama ini dia benci. Dia pun menangis menyesal selalu mencaci, menghina, dan memfitnah Rasulullah. Rasulullah tak pernah sekalipun marah kepada si pengemis. Padahal setiap kali Nabi datang menyuapi, bukan mendapat ucapan terima kasih, melainkan hinaan yang diterima. Sejak itu di hadapan Abu Bakar, si pengemis yang belum masuk Islam itu lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si pengemis tunanetra masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.